Langsung saja ke Ibu Yuli selaku admin perusahaan ini. Bagaimana awal mula berwirausaha Ibu Di sini. Iya, di sini. Seperti yang tadi dijelaskan, banyak sekali peminat para konsumen yang ingin memperbaiki elektromotor. Kebetulan di sini masih sedikit sekali bengkel-bengkel yang menangani seperti itu. Salah satunya, jadi ibu optimis banget, eksis banget, terutama dan bos bersama ingin mempermudah supaya konsumen itu bisa memperbaiki di wilayah Jakarta. Mengapa Bapak Ibu memilih bidang wirausaha ini? Tetap berkaitan dengan pertanyaan yang tadi ya, sama. Setiap usaha itu semuanya sama, hanya bidang-bidang tertentu yang kita geluti sesuai bakat kita. Nah kebetulan juga bos kita ini keluaran tekniknya itu dari teknisinya itu dari jurusan teknik dari dinamika, jadi kepandaian dia mempelajari Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apa yang menyebabkan Ibu untuk melakukan kegiatan wirausaha ini? Kita optimis banget ya, karena banyak sekali konsumen yang memang butuh bengkel-bengkel seperti kita ini, dari mulai kelistrikan seperti sanyong, kipas angin, itu salah satunya kan harus diperbaiki. Mungkin bagi yang mampu bisa beli di kita, tapi bagi yang istilahnya bisa diperbaiki. Kita ini sengaja menyediakan perbengkelan seperti itu supaya mempermudah konsumen, biar bisa memperbaikinya. Lanjut, menurut Ibu, sikap dan karakter apa saja yang diperlukan oleh seorang wirausahawan? Satu, kita harus gelut ya, rajin. Satu. Terus dua, kita harus optimis apa yang kita kerjakan ini maksimal ini akan membuahkan hasil yang bagus. Artinya dinamo yang kita perbaiki ini kita yakin itu bagus dan betul, awet. Jadi yakin nggak, optimis dengan apa yang kita kerjakan. Berikutnya, menurut Ibu, sikap dan karakter apa saja sih yang harus dihindari oleh seorang wirausahawan? Kita harus jujur ya terhadap konsumen. Artinya begini, kalau memang ada dinamo atau barang yang dia perbaiki ke kita fair bahwa kerusakannya seperti ini. Jadi tidak dengan kerusakannya ini terus kita menambahi dengan kerusakan yang lain, tidak, sesuai kenyataan kerusakan dinamo itu sendiri. Jadi kita harus jujur terhadap konsumen juga. Salah satu seperti itu. Tentunya dengan ini ya, dengan kerusakan yang maksudnya tidak mahal gitu, artinya terjangkau oleh konsumen. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, apa kiat Ibu bertahan dalam bidang wirausaha yang Ibu geluti? Kiatnya adalah satu, perekonomian kan selalu berlomba-lomba ya. Nah selama kita berdiri ataupun jadi bengkel ini, alhamdulillah banyak sekali kemajuannya. Di samping karyawan kita banyak menambah karyawan, terus kita juga punya kiat-kiat tertentu untuk kesejahteraan karyawan. Salah satunya di sini bos itu punya program untuk mengumpulkan karyawan, tentunya dari hasil bengkel ini. Salah satu itu tujuannya bos mendirikan bengkel ini. Lanjut, apakah
apakah ada pesaing kompetitor bidang wirausaha di sekitar wilayah di sini dalam bidang usaha yang Ibu geluti di sekitar wilayah terdekat? Kalau pesaing pasti banyak ya, yang namanya usaha pasti ada pesaing-pesaing yang banyak, yang misalnya kita. Tapi kita tetap dengan prinsip kita, artinya kita berusaha supaya konsumen ini puas, tentunya dengan menyediakan barang atau barang dan tenaga kerja yang optimal. Artinya di sini yang dinamakan optimal ini artinya kita selalu berusaha tidak mengecewakan konsumen. Apa yang kita kerjakan dengan menservis dinamo kita ini awet, tidak terbakar lagi, tidak rusak lagi. Itu salah satunya. Bagaimana Tias dalam bertahan dalam menghadapi persaingan dari usaha? Kiatnya ya, salah satunya kita harus selalu belajar dan belajar. Kita tidak boleh pesimis dalam menghadapi masalah. Di sini saya uraikan masalah itu masalah apa? Masalah yang ada bengkel, terutama misal ya, ini nih datang nih problem baru untuk satu dinamo yang memang kita belum bisa. Itu terus kita cari apa nih kerusakannya, apa nih bisa nih, apa yang bisa kita anggarkan dengan memperbaikinya. Jadi harus begitu, jangan putus asa, berusaha dan berusaha agar kita ini bisa memperbaiki konsumen, bisa memperbaiki. Apa pengalaman paling berkesan yang dialami Ibu dalam menjalankan kegiatan berwirausaha? Pengalaman berkesan banyak sekali ya, konsumen yang memang sudah menjadi pelanggan kita, artinya mereka puas karena banyak pabrik-pabrik di sini ya, itu yang sampai enggak sekali dia yang belum di sini, berkali-kali sudah menjadi langganan kita. Itu adalah merupakan kepuasan buat perusahaan kita, karena otomatis dong dari dia berulang kali. Salah satunya pabrik Surabraja aja, itu kan pabrik besar, dia itu dari belum dinamo dari kecil sampai gede itu tidak pernah komplain. Nah, itu salah satu kepuasan perusahaan kita terhadap konsumen. Apa pengalaman paling menyedihkan yang dialami Ibu dalam menjalankan kegiatan wirausaha ini? Pengalaman menyedihkan ya. Selama ini kita fan ya, selalu bahagia ya dengan bisnis seperti ini. Tapi dengan kejadian corona salah satu yang tahun kemarin itu sangat menyedihkan. Otomatis perekonomian nggak kita aja semuanya mengalami seperti itu. Buat saya itu sangat menyedihkan karena apa? Semuanya itu tidak seperti tahun-tahun yang lalu. Banyak sekali hambatan-hambatan atau mungkin konsumen-konsumen yang dengan begitu saja tidak datang ke kita. Tidak datang ke kitanya bukan karena masalah apa-apa sih, yaitu terbentur karena corona. Yang jelas corona itu benar-benar menghambat semua perekonomian. Salah satunya ya dia suka. Permasalahan apa yang paling sering dihadapi selama Ibu menjalankan kegiatan wirausaha? Kalau permasalahan apa biasanya kita hadapi begini. Kita belum satu dinamo. Setelah kita selesai, kita tes dinamo itu kita ambil oleh konsumen. Ternyata penyambungan kabel di sana itu salah, otomatis dong dibawa ke sini lagi. Padahal jelas-jelas itu dinamo bukan kesalahan kita karena terbakarnya, karena pemasangan di pihak konsumen. Itu salah satu kecewa kita di situ. Kenapa tidak komunikasi antara konsumen sama kita? Kalau memang pemasangannya dia percaya sama kita, otomatis dong, ya kan, anak buah kita ke sana tidak akan terjadi kerusakan berikutnya atau kerusakan yang sama.